Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Hari ini kan hari Minggu. Saatnya kita untuk beribadah setiap hari Minggu. So, semuanya harus duduk baik dengan pakaian bagus-bagus ya. Nah, sebelum kita untuk memulai ibadah kita, seperti biasa nih sama dengan miss-miss yang lainnya, kita berdoa dulu. Oke, sikap berdoanya gimana? Lipat tangan dan tutup mata. Oke, Miss Susi tuntun dari sini dan anak-anak ikuti di rumah masing-masing. Oke, yuk. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan, setiap anak didik kami yang ada di rumah masing-masing, mereka akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Beradalah Engkau di tengah-tengah mereka, jamalah mereka pribadi lepas pribadi. Saat ini juga Tuhan, mereka akan mendengarkan juga sebagian firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu ini jadi teladan bagi kehidupan mereka. Kami serahkan semuanya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. So, sekarang kita mau nyanyi. Nyanyi apa? Miss Susi mau nyanyi tahu nggak, Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Walaupun kita banyak dosa, mau kita, mau keluarga kita, mau siapapun, kita itu berdosa. Tapi Tuhan Yesus baik. So, sekarang kita nyanyi lagu yaitu Yesus disalib karena cinta saya. Oke? Tepuk tangan. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa firman Tuhan yang akan mengajari kita. So, saatnya kita akan bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Anak-anak di rumah nyanyi-nyanyi ya. Cinta Yesus selamanya.
Anak-anak di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Miss Febri dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi ini kami dapat bersama-sama memuji Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini aku sedih sekali. Anak-anak di rumah ada nggak yang sedih kayak Miss Febri ya? Anak-anak di rumah ada nggak yang tahu kenapa Miss Febri sedih? Hari ini Miss Febri sedih sekali loh. Ada nggak yang tahu kenapa? Tadi pagi Miss Febri baca Alkitab. Terus di situ Miss Febri baca Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus yang baik hati itu ditangkap. Para prajurit atas perintah Pilatus membawa Tuhan Yesus. Kasihan sekali Tuhan Yesus itu. Sedih sekali. Tuhan Yesus itu dibawa oleh para prajurit itu, ditempatkan di tengah-tengah orang banyak. Lalu prajurit-prajurit itu mengolok-olok Yesus, mengejek Yesus. Mereka juga memakaikan jubah ungu kepada Yesus. Setelah itu mereka mengambil mahkota. Kalau biasanya mahkota itu kan indah, cantik, bagus. Tapi ini mahkotanya dari mahkota duri. Mereka pasang di kepala Yesus. Sakit, ada duri yang menancap di kepala Yesus. Kepala Yesus itu terluka, mengeluarkan darah. Sakit sekali dirasa Tuhan Yesus. Sedih sekali. Tidak hanya itu, prajurit-prajurit itu mengolok-olok Yesus dengan berkata, "Hei, kalau engkau betul-betul anak Allah, mana kekuatanmu?" Hahaha. Mereka tertawa mengejek. Mereka tertawa mengejek Tuhan Yesus. Yang lain juga memberi salam dengan nada ejekan. Kalau kita kasih salam sama orang itu karena kita senang gitu ya, kita senyum. Tapi ini mereka memberi salam dengan tujuan untuk mengejek. Mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu habis itu mereka memukul kepala Yesus. Tidak hanya itu, Yesus juga diludahi. Mereka meludah sama Yesus. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil cambuk. Yesus dicambuk. Yesus dicambuk. Yesus dicambuk. Terus dicambuk, terus dicambuk. Aduh, sakit sekali ya tubuh Tuhan Yesus. Terus dicambuk sampai tubuhnya terluka. Tubuhnya luka, mengeluarkan banyak darah. Yesus sangat kesakitan. Tuhan Yesus yang baik hati itu dibuat seperti penjahat. Padahal ya anak-anak, Yesus itu pernah nggak berbuat jahat? Anak-anak pernah dengar nggak bahwa Tuhan Yesus itu pernah berbuat jahat?
Kita tak pernah lihat, kita tak pernah tahu. Kalau kita membaca Alkitab, tidak pernah dituliskan di sana bahwa Yesus itu pernah berbuat jahat. Yesus itu pribadi yang sangat-sangat baik. Tapi pribadi yang sangat baik itu, pribadi yang tidak pernah berbuat jahat itu, pribadi yang tidak pernah nakal itu, mereka perlakukan seperti penjahat. Wah, sedih sekali ya. Tidak hanya itu, anak-anak. Tuhan Yesus juga dipaksa memikul salib yang berat. Sangat-sangat berat. Tubuhnya sudah terluka, sudah hancur, sampai-sampai sudah tak bisa dikenali lagi. Darah terus bercucuran dari kepala, dari tubuhnya ini. Tenaganya pun sudah tak ada lagi. Tapi dia dipaksa untuk memikul salib. Yesus terus berjalan sambil memikul salib yang sangat berat itu. Yesus terjatuh. Saat terjatuh, mereka memaksa Yesus untuk berdiri lagi. Lalu jalan lagi sambil memikul salib. Sambil jalan, Yesus terjatuh lagi. Terus seperti itu, jalan, jatuh, jalan, jatuh. Tenaganya sudah tidak ada. Di tubuhnya penuh luka. Tapi harus membawa salib lagi yang berat. Aduh, sakit sekali ya anak-anak ya. Yesus yang baik hati itu tetap saja berjalan. Sambil dia berjalan, sambil dia terjatuh, orang banyak itu tidak berhenti mengolok-olok Yesus. Dia terus dihina, dia terus diejek. Hingga sampai di Bukit Golgota. Mereka meletakkan Yesus di atas kayu salib itu. Mereka mengangkat tangannya yang sebelah, ditempelkan di salib, dipaku. Tangannya sekarang sudah terpaku di atas kayu salib itu. Bayangkan betapa sakitnya tangan itu dipakukan. Lalu tangannya yang sebelah lagi mereka pakukan. Kedua tangannya ini sekarang sudah terpaku di atas kayu salib. Tangan yang penuh belas kasihan, tangan yang suka menolong orang, tangan yang dipakai juga untuk memberkati banyak orang. Kini kedua tangannya itu telah dipakukan di kayu salib. Anak-anak di rumah, tidak hanya itu, kakinya juga. Sekarang mereka membuat salib itu berdiri. Lihat, Yesus yang baik hati itu tergantung di atas kayu salib. Dan ketika Yesus sudah tergantung di atas kayu salib dengan tubuh yang sudah sangat lemah, dengan tubuh yang penuh luka itu, Yesus menahan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi mereka juga masih tetap mengolok-olok Yesus. Ada yang berkata di antara mereka, "Hei, kalau engkau memang raja orang Yahudi, turunlah dari salibmu itu." Ya kan? Turunlah
Turunlah dari salibmu itu, hei raja orang Yahudi. Ada juga orang lain yang lewat berkata, lihat itu yang tergantung di kayu salib. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tak dapat ia selamatkan. Mereka tertawa mengejek Yesus. Di situ ada juga mahkamah agama, ada juga ahli-ahli Taurat yang setiap hari mengajarkan firman Tuhan. Ada juga di situ para imam. Sama dengan orang banyak, mereka juga berkata, hei, kalau kau Mesias, turunlah, maka kami akan percaya. Mereka ngomong seperti itu sama Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib. Tidak hanya itu anak-anak, ketika Yesus disalibkan di bukit Golgota, ada 2 orang penjahat lagi yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Yang satu di sisi kanannya, yang satu di sisi kirinya. Lalu salah seorang di antara penjahat itu berkata kepada Yesus, bukankah engkau adalah Kristus? Penjahat itu tahu dia Kristus. Yang dia dengar selama ini bahwa Yesus itu bisa sembuhkan banyak orang. Bahwa Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Bahwa Yesus itu bisa berjalan di atas air. Bahwa Yesus itu bisa meredakan angin ribut. Bisa mengusir setan. Bisa melakukan berbagai mukjizat. Itu yang dia dengar selama ini. Karena itu dia berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, itu juga yang dikatakan oleh penjahat itu. Anak-anak di rumah, benarkah demikian? Ya, Yesus itu punya kuasa. Yesus itu dapat menyelamatkan dirinya. Tapi mengapa Yesus tidak melakukannya? Ketika dia ditangkap, dia diejek, dia diolok-olok, dia diludahi, dia dicambuk, Yesus itu tidak melawan. Dia melakukan semuanya itu. Padahal Yesus itu punya kuasa. Mengalahkan 10 prajurit gampang. 100 prajurit bisa, 1000 prajurit bisa. Bahkan lebih banyak dari itu juga bisa dia kalahkan. Tetapi kita melihat di sini Yesus itu tidak melakukannya. Yesus itu taat melakukan semuanya itu. Yesus itu mau berkorban melakukan semuanya itu. Kira-kira kenapa? Mengapa ya Tuhan Yesus itu mau melakukan itu semua? Ayo, anak-anak di rumah, ada yang tahu kenapa Yesus mau melakukan itu? Padahal kan gampang saja. Yesus itu melebihi superhero yang ada di dunia ini. Melebihi superhero yang kamu tonton di film-film. Tapi Yesus tidak melakukannya. Bahkan dia tetap mengambil jalan itu untuk mati disalibkan. Ya, karena Yesus itu sangat mengasihi saya. Yesus itu sangat mengasihi anak-anak di rumah. Yesus itu sangat mengasihi kita semua. Karena kasihnya, karena cintanya kepada kita. Dia tidak mau membiarkan kita mati karena dosa. Sebab Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Maut itu kematian kekal. Karena itulah dia rela mati, supaya kita semua mendapat keselamatan.
Yesus itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tujuannya apa? Supaya kita semua beroleh hidup yang kekal. Tapi Miss Febri, kenapa harus Yesus? Kenapa bukan kita? Kan kita yang jahat. Harusnya kan kita yang dihukum. Tapi kenapa Yesus? Anak-anak, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita semua telah berdosa. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Pikiran kita sudah jahat, hati kita sudah jahat, perilaku kita, perbuatan kita sudah jahat. Karena itu hubungan kita dengan Allah sudah putus. Itulah sebabnya kita membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus. Hanya Dia saja yang dapat menyelamatkan kita, karena Dia tidak berdosa. Melalui kematiannya di kayu salib, hubungan kita dengan Bapa kembali dipulihkan. Dosa-dosa kita diampuni. Kita juga menjadi anak-anak Allah dan kita beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak di rumah, Miss Febri di sini punya hati. Nampak ya anak-anak di rumah? Dulu kita mungkin suka pukul teman. Hati kita begitu gelap karena kita suka pukul teman, suka berantem, bermalas-malasan, gak taat orang tua, pikiran kita jahat, kita kecanduan game, tidak tertib. Akibatnya apa? Di sekolah pun kita nyontek. Kalau dikasih tahu papa mama, kita tak mau dengar. Kalau kita dinasehati, kita bentak-bentak papa mama kita. Wah, kita sangat-sangat jahat. Hati kita hitam, penuh kejahatan. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa Kristus itu telah mati bagi kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuang nih perilaku-perilaku kita yang jahat. Kita buang ini hati kita yang penuh dengan iri. Kita buang juga hati kita yang suka marah-marah. Kita buang hati kita yang suka melawan orang tua. Waduh, susah sekali ini buangnya ya. Kita buang pikiran-pikiran kita yang jahat, yang suka melawan, yang suka nyontek, yang tidak tertib. Nah, kita buang semua kenakalan-kenakalan dan kejahatan kita. Kita buang semuanya. Ketika kita sudah buang semuanya itu, sekarang hati kita bersih. Hati kita sudah bersih. Hati kita sekarang dipenuhi dengan pikiran yang baik. Dipenuhi dengan hati yang bersyukur. Dipenuhi dengan hati yang mau diajarin oleh orang tua. Hati yang mau diajarin oleh guru. Murah hati. Hati yang mau menggunakan waktu dengan baik. Pikiran kita sudah bersih. Anak-anak di rumah, Yesus sudah mati bagi kita. Kita harus memiliki hati yang bersih seperti hati Tuhan Yesus. Dosa kita sudah ditebus, Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu kita harus
selalu percaya kepada Yesus dan hidup sebagai anak-anak yang baik. Nah, kita baca dulu satu ayat hafalan kita pagi hari ini di dalam Yohanes 3 ayat 15. Yohanes 3 ayat 15. Anak-anak bisa buka Alkitabnya, bisa juga diikuti nanti di bawah ini. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, sekali lagi ya anak-anak, Yesus itu sudah mati bagi kita, tetapi melalui kematiannya kita beroleh hidup yang kekal. Setiap kita orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih karena melalui kematian-Mu dosa-dosa kami dihapuskan. Melalui kematian-Mu kenakalan-kenakalan kami diampuni. Mulai hari ini Tuhan, kami mau berjanji di hadapan Tuhan, kami mau hidup seperti Tuhan Yesus. Memiliki hati yang bersih, memiliki pikiran yang bersih, pikiran-pikiran yang mengasihi, yang mau mendengarkan nasihat, didikan dari orang tua kami, dari guru-guru kami. Hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang mau mengasihi teman-teman kami, mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang telah memberikan kami kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, ibadah kita selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.